Shalom, selamat sahabat dan selamat pagi nih ucapkan kepada anak semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Pastinya ya, kita harus sehat selalu. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat dan anugerahnya. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan berkat-berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita masih bisa bangun, kita merasakan semua anugerah yang Tuhan berikan. Nah, pada sahabat hari ini, kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan dari Alkitab, namun kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa ya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa atas semua kasih setiamu, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin belajar firman-Mu, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami untuk kami bisa memahami. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa kesalahan kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini misalkan membawakan sebuah renungan yang diambil dari Alkitab dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Boleh dibuka ya Alkitabnya ya. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24 dengan judul Elia pergi ke Sarfat. Nah, pastinya anak-anak semuanya sudah tidak asing ya dengan cerita Elia pergi ke Sarfat ini. Namun kita akan sama-sama belajar lagi. Apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Nah, pada saat itu, pada zaman Elia, ya, hujan tuh masih belum turun sama sekali. Dan kekeringan itu masih melanda seluruh negeri. Nah, coba anak-anak bayangkan, kalau misalnya sudah lama sekali tidak hujan, apa yang terjadi? Pastinya layu ya, bunga-bunga layu, daun-daun kering, tanahnya jadi kering, tidak subur gitu ya. Rasanya tuh panas sekali. Nah, itu yang dirasakan oleh mereka. Mereka harus merasakan kepanasan, mereka harus merasakan kekeringan yang begitu dahsyat pada saat itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa sih sampai harus terjadi demikian? Nah, kita akan sama-sama belajar. Pada saat itu ada seorang raja Israel yang bernama Ahab. Nah, Ahab ini bukan seorang raja yang baik, bukan seorang raja yang takut akan Tuhan, yang selalu menurut akan perintah Tuhan. Bukan. Tapi dia adalah seorang raja yang jahat, ya, yang punya sifat yang jahat gitu ya. Dia dan istrinya Isabel beribadah kepada Baal, gantinya kepada Tuhan. Nah ini, apa sih Baal itu? Nah, Baal itu adalah apapun yang menggantikan posisi Tuhan, ya. Misalnya patung, atau gadget atau apapun itu yang membuat kita itu berpaling kepada Tuhan. Nah, pada zaman itu mereka beribadah kepada Baal-Baal lain. Dan itu tidak boleh ya. Oleh sebab itu Nabi Elia berkata pada Tuhan akan memberikan hukuman, ya, memberikan hukuman. Tahun ini tidak ada hujan dan akan terjadi kelaparan. Nah, setelah selesai Tuhan memberikan Nabi Elia agar pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Lalu Elia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saat Tuhan memerintahkan supaya Nabi Elia untuk pergi, Nabi Elia pergi. Dia pergi ke tepi sungai Kerit. Nah, di sanalah Nabi Elia itu tinggal di tepi sungai Kerit untuk beberapa waktu lamanya. Dan namun Tuhan masih melindungi Nabi Elia. Tuhan memberikan atau mendatangkan burung-burung gagak yang membuahkan makanan sehingga Elia tidak kelaparan. Namun sekarang sungai telah menjadi kering, ya, karena tidak turun hujan, karena tidak ada hujan. Lalu Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat, dekat dari sungai Kerit itu ya. Nah, di Sarfat ini ada seorang janda, ibu janda, yang akan memberikan makanan bagi Elia. Nah, lalu Nabi Elia pergi. Dan dia bertemu dengan ibu tersebut. Dan kemudian dia meminta apa? Elia meminta air minum dan sepotong roti dari ibu janda tersebut. Tapi permasalahannya seperti ini. Ibu janda ini hanya mempunyai sedikit tepung dan sedikit minyak
untuk membuat roti yang terakhir bagi mereka. Nah, setelah mereka memakannya, mereka juga akan mati. Nah, ini permasalahannya ya, karena seluruh negeri itu kekeringan dan kelaparan, oleh karena itu yang dimiliki oleh janda tersebut hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Nah, namun saat itu Nabi Elia mau untuk diberikan minum dan sepotong roti. Sedangkan yang dia miliki hanya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan dia berkata bahwa kalau misalnya janda tersebut memberikan roti kepada Nabi Elia, maka dia sendiri beserta anaknya akan mati. Namun, apa yang dikatakan oleh Nabi Elia? Nabi Elia berkata, "Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ibu janda ini berpikir, jika roti diberikan ke Nabi Elia, dia dan anaknya tidak akan makan kan? Karena memang sangat sedikit tepung yang ada. Tapi Nabi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan." Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi Elia. Ini bagaimana mungkin ya? Yang dia miliki hanya sedikit gitu. Tapi akhirnya apa yang dilakukan oleh si janda ini? Nah, ini ada sebuah firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Elia juga. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Yang ini yang dijanjikan Tuhan kepada Ibu Sarfat, janda Sarfat tersebut. Akhirnya janda tersebut mentaati firman Tuhan itu. Dia membuat roti dan memberikan roti terakhir itu kepada Nabi Elia dengan air minum ya. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Apakah janda tersebut dan anaknya akan mati kelaparan karena kehabisan makanan? Tidak ya. Mukjizat terjadi. Tepung di tempayan tidak ada habisnya. Dan minyak di buli-buli juga tidak pernah berkurang. Nah, ini ajaibnya Tuhan ya. Apa yang Tuhan janjikan itu tidak pernah diingkari. Dan Tuhan sudah menjanjikan bahwa saat janda di Sarfat ini memberikan roti yang dia miliki ya dari tepung dan minyak tersebut, Tuhan tidak akan membuat tepung dan minyak janda tersebut habis, dan itu terjadi. Maka ibu janda itu dapat membuat roti untuk anaknya setiap hari dan mereka tidak kelaparan. Nih, tapi tiba-tiba anak ibu itu terkena sakit. Anak itu tidak bisa bernafas, lalu dia meninggal. Ibu janda itu sangat sedih dan dia berkata pada Elia, "Apakah Elia datang ke rumahnya ini untuk membuat anaknya mati?" Nabi Elia berkata, "Berikanlah anakmu kepadaku." Lalu Elia membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Nabi Elia berdoa kepada Tuhan agar anak itu hidup kembali dan Tuhan mendengar doanya. Maka anak itu menjadi hidup kembali dan Nabi Elia membawa turun dari kamar atas. Nah, ini ya. Nah, bagaimana perasaan janda tersebut ya? Dua mukjizat telah terjadi dalam kehidupan janda tersebut. Yang pertama tadi apa? Saat dia memberikan roti kepada Nabi Elia, tepung dan minyak yang dia miliki tidak habis. Itu artinya mereka tidak akan kelaparan. Dan kedua, mukjizat terjadi kepada anaknya. Saat anaknya sudah meninggal, Tuhan berikan mukjizat dan anaknya ini bisa bangkit kembali. Nah, akhirnya ibu janda ini percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apa sih pesan rohani yang bisa kita ambil dari pengalaman Nabi Elia tersebut? Sahabat, ini kita melihat sebuah perjalanan iman dari seorang Nabi Elia ya. Setelah dari Sungai Kerit,
sekarang Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan Nabi Elia tetap menuruti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nabi Elia akhirnya diselamatkan oleh seorang ibu janda, dan sebaliknya Nabi Elia menyelamatkan anak dari ibu janda tersebut. Tuhan memelihara Elia dan memberkati kehidupan dari ibu janda dan anaknya. Ketika Nabi Elia sekali lagi menuruti perintah Tuhan, I will go, aku akan pergi, dan dia pergi. Dan dia menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan akan menyediakan pertolongan yang ia perlukan, hanya melalui kebaikan hati seorang ibu janda yang miskin. Tuhan juga akan menuntun dengan cara-cara yang ajaib bagi setiap umatnya yang percaya dan menurut segala perintahnya. Nah, jadi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, di sini firman Tuhan sudah jelas sekali. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan menuruti apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita menjalankannya dengan tulus, dengan iman kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita merasakan kesakitan. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan akan memberikan cara-cara yang ajaib yang mungkin bagi pemikiran manusia itu tidak masuk akal. Namun itu bisa terjadi jika Tuhan berkehendak. Jadi anak-anakku, percaya kepada Tuhan, turuti semua perintahnya, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan ayat intinya atau ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat ke-9. Boleh kita sama-sama baca ya bersama-sama. Sudah siap? Kita baca ya. 1, 2, 3. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, kiranya melalui firman Elia pergi ke Sarfat ini, kita pada hari ini, mulai saat ini, percaya kepada Tuhan. Setiap janji yang Tuhan berikan itu, ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari setiap janji yang Tuhan telah berikan. Asal apa? Asal kita sebagai anak-anaknya percaya dan menuruti semua perintahnya. Baiklah, untuk menutup renungan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa lagi, sekali lagi. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas semua berkat-Mu. Kami telah mempelajari firman Tuhan dari buku 1 Raja-Raja ini, yaitu mengenai kisah Nabi Elia yang Engkau perintahkan untuk pergi ke Sarfat. Nah, kiranya melalui firman ini kami sama-sama dikuatkan untuk kami bisa tambah lagi untuk percaya kepadamu, menuruti setiap perintah-Mu, maka Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Terima kasih atas semuanya Tuhan, berkati kami sepanjang satu hari ini, khususnya di hari Sabat ini. Ampuni kami atas semua dosa kesalahan kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sampai jumpa anak-anakku yang terkasih. Selamat Sabat, selamat pagi, dan Yesus memberkati.